siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara terkasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mencari wajah-Mu Bapa. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Yes. Kau tempat kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Kau tempat bagi sandaran kami Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu.
Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan. Kristen, Buddha, Hindu, Muslim, Katolik, mereka tokoh agama berembuk dan menyatakan bahwa diberikan kelonggaran, sekarang sudah bisa buka ibadah. Ada yang sudah mendahului kita, ya, ada beberapa gereja lain 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, ada yang mungkin 2 bulan lalu sudah buka, walaupun ada terjadi pembatasan, ya, terjadi pembatasan karena apa? Karena pandemi ini. Namun sekali lagi saya mau beritahu dan kasih tahu keluarga, jangan parno dengan barang ini. Ya, saya sekali lagi sampaikan, di mana-mana saya sampaikan, jangan parno, jangan ketakutan sekali gitu. Ya, nggak perlu. Yang penting kita bisa jaga diri kita, dan kita tahu sekeliling kita ini, saya tahu, saya yakin percaya, dan ini terus kita berdoa. Ya, saya sebagai gembala terus terang berdoa terus untuk ini, supaya saudara tetap sehat jemaat ini. Ya, tidak ada satupun yang kena virus. Kalau masalah OTG itu entahlah, ya. Mungkin saya juga bisa OTG, ya, barangkali. Ya. Tapi selama ini saya hitung 8 bulan, pas 8 bulan kita berhenti ibadah di tempat ini tanggal 19 Maret, minggu ketiga. Sekarang kita memulai, ya, bertepatan pas 8 bulan, tanggal 15 minggu ketiga. Jadi saya percaya semua dalam pengaturan, ya, dan hati sudah plong. Dan beberapa jemaat juga saudara merindukan untuk pertemuan offline. Dan saudara sudah tahu kita melayani online itu kurang lebih juga tentu 8 bulan, ya, melayani melalui online. Walaupun demikian saya percaya, saya tahu bahwa pertemuan offline ini memang tentu ada sedikit berbeda karena kita berkumpul bertatap muka langsung, ya, berdoa langsung di sini misalnya, atau ada konsultasi langsung nanti kalau habis ibadah dan lain sebagainya. Nah, itu yang apalagi yang berbeda. Namun kehadiran Tuhan tetap nyata untuk di tengah-tengah kita, ya, puji Tuhan. Dan hari ini kita memulai, walaupun masih banyak yang kurang, ya, yang kurang-kurang dari pihak hotel juga. Pak Arban minta maaf kalau ada yang kurang, Pak Pendeta kami minta maaf karena karyawan mereka juga dia kurangi, ya. Ada beberapa yang dirumahkan, jadi personilnya itu sangat sedikit, ya, mengingat karena masa seperti ini. Dan memang masa ini adalah masa yang sangat apalagi sulit sekali, ya, masa namanya masa sulit, masa yang sukar. Bisa terjadi digenapi firman Tuhan itu di dalam 2 Timotius pasal 3, ya, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di waktu yang akan datang terjadi hari-hari yang sukar. Nah, salah satu adalah waktu ini masih pandemi. Nah, terus ketika terus kita belajar, saya berharap bahwa saudara dan selama 8 bulan tidak putus hubungan dengan Tuhan, ya, terutama di dalam bergaul dengan firman Tuhan secara pribadi. Yang seperti apa yang diajarkan itu, apalagi DP3 plus FH, ternyata itu sangat-sangat berpengaruh dan sangat apalagi mendorong hati kita selalu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak berharap bahwa satupun jemaat ini dia lepas hubungan dengan Tuhan karena tidak bertemu langsung seperti ini. Dan saya mau sampaikan sekali lagi dari mimbar ini, jangan pernah untuk engkau merenggangkan hubunganmu dengan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kesukaran. Dan ketika belajar dan terus membaca, merenungkan firman Tuhan, saya sudah sampaikan melalui online bahwa 3 hal yang saya selalu perhatikan. Cara Tuhan di dalam pekerjaannya untuk dunia ini, untuk manusia di dalamnya, entah dia anak Tuhan, entah dia di luar anak Tuhan. Ada 3 hal yang terjadi, selalu adalah Tuhan lepaskan, izinkan perang terjadi. Pedang, maksudnya pedang itulah perang. Yang kedua adalah sampar, itulah penyakit. Nah, sekarang virus, ya. Dan yang ketiga ada lagi perang,
sampar, dan juga tulah maksudnya, dan yang ketiga adalah hukuman. Nah, apa yang terjadi sekarang ini, walaupun jemaat sudah banyak yang tahu, apa yang terjadi sekarang ini mengenai virus yang sudah 8 bulan di Indonesia sampai hari ini, saya kasih tahu saudara, ini semua seizin Tuhan. Tuhan yang mengizinkan melepaskan satu tulah, yaitu virus, ya, yang disebut corona. Tuhan yang melepaskan. Jadi kita tidak perlu, apalagi tidak perlu terlalu sangat menakutkan bagi anak Tuhan. Tapi tetap ingat, jaga diri saja, ya, di tengah-tengah seperti ini. Tapi ini semua ada dalam, apalagi ada dalam maksud Tuhan. Nah, Pak Arwan Cahyadi waktu saya ngomong sama dia berkata begini, Pak Pendeta, apa makna dibalik semua ini? Dan saya bilang, tentu semua ini Pak, itulah yang Tuhan izinkan terjadi. Virus yang tidak kelihatan oleh mata, ya, yang sangat kecil dan halus itu, tapi itu membunuh banyak orang. Ya. Apa maksudnya Pak Pendeta? Saya bilang ini adalah hukuman, bentuk hukuman atau tulah yang Tuhan lepaskan. Biasanya dalam, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia Pak. Sama seperti cara Tuhan kerja 4.000 tahun yang lalu. Ya, Tuhan melepaskan sampar atau tulah kepada bangsa Israel. Tentu ada tujuan Tuhan. Apa maksudnya? Nah, saya kasih tahu dia, ini karena dosa semakin bertambah banyak sesuai firman. Lalu dia bilang begini, kalau saya belajar Pak Pendeta satu, supaya kita manusia ini, ya, tidak menjadi sombong. Melalui tulah ini, melalui virus ini, saya secara pribadi supaya tidak sombong. Berarti sebelumnya ada kesombongan. Dia bilang benar-benar kami disadarkan. Saya maksudnya Oder yang dulunya, dia bilang saya hidup seperti dulu kembali Pak Pendeta beberapa tahun lalu waktu masih sederhana. Karena dia bilang apa? Saya sekarang mengantar ibu sendiri ke pasar. Saya masuk ke pasar, anak buah saya bilang, bos lagi ke pasar ya. Maksudnya berpuluh tahun sudah tidak pernah lagi ke pasar. Itu maksudnya. Jadi dia bilang saya belajar supaya kita tidak sombong. Nah, saya berkata benar sekali Pak. Bukan hanya Bapak tapi kami juga pendeta dan semua. Dan ini berdampak untuk semua orang. Dari segi usaha, apapun usaha itu, pekerjaan, bisnis, semua berdampak. Namun pengharapan kita tetap ada di dalam Tuhan. Jadi saya berkata kepada dia, tetapi dalam Tuhan Pak ada pengharapan. Buktinya, ya, kami datang kembali untuk beribadah. Supaya di hotel ini ada orang yang keluar masuk dan ada api di sini. Maksudnya api Tuhan. Ya, di mana ada ibadah di rumah saudara, di kamar saudara, di situ ada api Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan akan bekerja. Itu pasti di dalam iman kita. Karena ketika kita memanggil nama Tuhan, maka Tuhan berkata, aku menyelamatkan engkau. Ketika kita berdoa, maka ada api Tuhan, aku menyelamatkan engkau. Elektron saudara, Alkitab elektron saudara di handphone ya, bisa dibuka ya untuk saudara memperhatikan akan firman Tuhan ya di dalam kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 mulai. Ya. Kalau di Alkitab saya, kalau di situ judulnya kan pengharapan anak-anak, perikopnya pengharapan anak-anak Allah, betul ya? Kalau di Alkitab lain, ya pengharapan untuk masa depan. Dia bicara di sini pengharapan untuk masa depan. Artinya di dalam Tuhan sekalipun pandemi tetap ada harapan. Itu yang kita mau lihat sekarang. Nah, saya akan bacakan dengan cepat ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan
kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, langsung saya jelaskan ayat demi ayat di sini. Ya, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekarang kan ada penderitaan, ada kesukaran, ada kesulitan, ada kesusahan yang melanda dunia ini. Bahkan di Indonesia, bahkan di dalam jemaat, sebagai warga gereja, sebagai anak Tuhan, semua mengalami yang namanya penderitaan zaman sekarang ini. Jauh sebelum terjadi ini sudah dinyatakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena orang Israel pada waktu itu dijajah oleh Roma, dan ditulislah ayat ini bahwa engkau menderita sekarang. Tetapi dia berkata, kemuliaan jika dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak, kemuliaan itu adalah kehidupan yang akan datang. Inilah penghiburannya kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, kesusahan. Artinya di sini begini, kalau saya meneliti firman, kalau saudara dan saya bisa melewati akan masa yang sukar ini, artinya tetap bertahan, tetap di dalam kesetiaan, tetap dalam ketekunan mengiring Tuhan. Karena berdampak dari kesusahan atau penderitaan ini bukan cuma saudara dan saya yang mengalaminya, tetapi ingat loh, seluruh dunia, orang besar, orang kecil, orang sederhana, dia mau sakit, dia mau sehat, apapun, semua orang kena dampak dari kondisi ini. Kalau kita perluas perusahaan, bisnis, banyak orang menurun, omsetnya menurun, pendapatannya menurun, belanjanya menurun, sampai semua dikurangi. Di hotel ini saja, saya lihat cuma beberapa orang karyawan untuk menekan kos. Saya berkata kepada orang, mana ibu ini yang apalagi manajernya, dia bilang kami rumahkan Pak, karena kami tidak bisa bayar. Nah, kalau sekarang saudara masih ada dan masih bekerja di perusahaan kah, di pekerjaan saudara kah, di apapun, itu anugerah Tuhan yang besar. Itulah kebaikan Tuhan yang kita alami kalau kita masih bisa bekerja, kalau kita masih bisa berbuat untuk perusahaan. Puji Tuhan, itu berarti anugerah yang besar Tuhan nyatakan kepada kita. Karena dikatakan kemuliaannya yang akan datang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan sekarang ini. Ada pengharapan kita. Saya berdoa dan menurut saudara tetaplah bertahan di tengah-tengah kondisi ini. Ini belum kiamat. Ini barulah permulaan akan kiamat. Karena sudah melanda seluruh dunia. Ada hubungannya juga ini dengan masa depan untuk di mana ada pengangkatan gereja. Kita baca lagi kita baca Sebab dengan sangat rindu, perhatikan ayat 19, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk. Seluruh makhluk, yaitu manusia, bahkan hewan pun ada di dalam ayat ini. Karena disebut makhluk, seluruh makhluk. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi perhatikan, oleh kehendak Dia yang telah menentukannya. Jadi ini atas kehendak Tuhan pandemi ada. Jangan salahkan siapa-siapa. Banyak orang salahkan China, Tiongkok, ini gara-gara ini, gara-gara makan ini, gara-gara makan ini, semua. Memang hanya ada jalannya. Tidak usah kita menyalahkan.
Tidak perlu menyalahkan apapun. Perhatikan di sini. Tapi ini bukan oleh kehendak sendiri, bukan kehendak manusia. Pandemi ini atau situasi ini atau virus ini ada, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menelukannya. Tapi dalam Tuhan satu kali kelak pandemi ini pasti akan ditaklukkan oleh Dia. Saya yakin pasti akan lenyap juga dengan sendirinya, seperti virus-virus yang mendahulunya. Ada SARS, ada Ebola dan lain sebagainya. Ya, kiranya itu terjadi. Lalu dikatakan ayat 21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam perusahaan. Bukan. Ketika saudara bersekutu dengan Tuhan dan tiarap di situ atau berdoa di situ, menyembah Tuhan di situ, itu sama dengan saudara melayani Tuhan secara pribadi. Makanya ada orang-orang yang melayani di sini, dia bilang ini orang bagus melayani, ini orang, tapi belum tentu di rumahnya loh. Ingat, belum tentu di rumahnya. Saya pun di sini berdiri di rumah, belum tentu di rumah. Seorang pengkhotbah, seorang penginjil, belum tentu di rumahnya dia melayani Tuhan. Seperti ketika ada di sini. Kalau di sini kan orang lihat semua, tapi belum tentu hatinya dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Oleh karena itu pengharapan untuk masa depan ada di dalam Tuhan. Dan ayat yang terakhir yang saya akan bacakan kepada saudara, kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-12, lalu kita masuk perjamuan. Yeremia pasal yang ke-29. Oh, sudah ada. Oh, oke. Dan apabila kamu berseru, kan tadi Roh membantu kita ya, dan datang untuk berdoa, dan datang berarti ada kemauan kita. Walaupun ini ayat adalah ayat sebenarnya ayat himbauan, tapi kalau kita enggan, kan tidak dapat apa-apa. Datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Lalu ayat sampai 14 aja ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Puji Tuhan. Jadi saudara yang suka berlutut, berdoa, mengangkat tangan di kamarmu sendiri, memuliakan Tuhan atau tiarap apa, Tuhan bilang kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Lalu ayat selanjutnya, aku akan memberi kamu menemukan aku. Berarti ini penghargaan yang Tuhan berikan. Ya, orang lemah, orang berdosa yang dipulihkan, kok bisa ditanggapi oleh Tuhan? Berarti ada penghargaan dari Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuat kamu. Untuk sebuah pemulihan restorasi, untuk pandemi ini, untuk kondisi ini, Tuhan mau selami dia selalu datang kepadanya menanyakan dia. Walaupun dengan kata-kata yang sederhana, tapi kalau saudara tanyakan setiap hari, maka saya percaya satu ketika Tuhan akan mendengarkan apa yang kau tanyakan, apa yang kamu doakan, apa yang kamu gumulkan, apa yang kita alami dalam kesukaran. Satu waktu Tuhan akan menjawabnya, menemukan aku. Inilah kata-kata kekuatan, penghiburan dari Yeremia untuk bangsa Israel yang telah dibuang. Tanyakan Tuhan di tempatmu,
tempat pembuangan. Tanyakan Tuhan di kamarmu, ya, di dalam doa. Tanyakan. Bangun kembali. Kalau kita sudah mulai lemah, bangun kembali. Kalau kita dulunya kebiasaan kita doa, sekarang sudah mulai berkurang karena keadaan kondisi yang menekan hidup kita, lakukan kembali. Ya, hupomone dalam keteguran. Hupomone keteguran. Hupomone artinya melakukan aktivitas terus menerus seperti biasa. Lakukan saja. Kalau Tuhan belum jawab hari ini, lakukan saja. Lakukan saja. Karena bukan untuk hari ini saja jawaban itu, tapi mungkin untuk masa yang akan datang. Supaya kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Silakan untuk pemain musik. Ya, mulai perjamuan. Silakan. Saya minta nada F. Kita siapkan hati kita untuk kita mengambil perjamuan ini. Ini sebagai tanda untuk kita mengenang kasih Tuhan yang begitu indah, begitu luar biasa untuk saudara. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar, kasih yang terbesar darimu Yesus, darimu Yesus, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebaikan, bukan karena hebatku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Katakan kau baik, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Sekali lagi singa sampai bunyi. Kasih yang Tuhan, Engkau memberkati akan perjamuan ini, akan apa yang kami makan dan minum sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan kami untuk kami menerima perjamuan ini dalam nama Yesus. Silakan kembali. Kemurahan-Mu Tuhan, Engkau baik, Engkau
berdiri semua. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Katakan Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Angkat roti yang ada di tangan kanan saudara, dan mari kita mengenang kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Oleh tubuhnya dipecah-pecahkan, berarti kita bersatu dengan Dia. Dan ada kekuatan yang Tuhan lepaskan, yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan firman Tuhan berkata, sebab apa itu telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa itu Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan iman. Kita bersatu dengan Dia. Haleluya. 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 Angkat cawan yang ada di tangan kanan saudara. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Percaya Bapak Ibu Saudara, mari kita minum dengan iman. Haleluya, dalam nama Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Mari kita akan menabur. Ada ayat. Kita angkat satu pujian Allah itu baik. Kita berikan taburan kita, dan juga bagi saudara yang akan mengembalikan milik Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan, amin, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berhenti.
mengembalikan milik Tuhan. Pengumuman kita minggu depan kita akan ibadah seperti biasa jam 9 ya. Untuk dalam rapat itu kita ambil waktu agak jam 9 ya. Biasanya kan kita setengah 9 ya. Nanti mungkin bulan tahun depan kalau kita umur panjang dan Tuhan berkati, kita akan normal dan kita akan mulai setengah 9 ya. Tapi untuk saat ini kita mulai jam 9 dan tetap untuk prokesnya saya ingatkan ya, untuk kita tetap jaga ya. Ada hand sanitizer di depan. Juga kalau gini, kalau saudara masuk dan perlu mencuci tangan, ada di bawah di lantai 1 itu di restoran wastafel ya. Ada di situ untuk cuci tangannya, hand sanitizer ada di depan ya, di meja nanti bisa saudara apalagi lakukan itu kalau perlu tuh saudara ya. Dan tetap kita seperti ini untuk jaga jarak ya. Minggu depan kita akan bersama-sama kembali dan ibadah kita KTP-nya masih kita belum jalankan, masih diliburkan ya. Kita akan tunggu lagi pengumuman selanjutnya ya, sebagaimana apa yang kita lakukan dahulu ya. Kiranya semua dalam keadaan sehat ya, tidak ada yang tertular dengan COVID, dengan menjaga diri saudara dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati kita semua. Ini saja dulu untuk pengumumannya ya. Mari kita berdiri, kita mengucap syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku di akhir dari ibadah ini, kekasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan saudara. Dengan iman saudara terima berkat ini yang datang dari Tuhan sebagai kepala gereja, Yesus Kristus namanya. Turunlah kiranya kasih dari Bapa di surga, karunia dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus turun menuju hidup kita mulai saat ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput para saingan, itu saudara dan saya, masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.